Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Zaldi dari kelompok A 1144UG. Di sini saya akan mereview tugas mengenai web service, yang dimana di sini saya membuat web cek resi dengan menggunakan public REST API. Nah, yang pertama di sini kita akan mencoba webnya terlebih dahulu. Di sini kita masukkan resinya saja. Kebetulan di sini saya menggunakan resi dari kurir Cepat Express. Kemudian kita cek. Nah, di sini status pengirimannya sudah muncul ya. Terdapat data status, layanan, pengirim, asal, penerima, tanggal kirim, dan tujuan. Nah, oke. Di sini kita sudah mencoba webnya. Nah, dari mana saya mendapatkan data-data tersebut? Nah, di sini saya menggunakan public REST API dari Binterbyte. Di mana pada web Binterbyte ini menyediakan 4 jenis API, yaitu API wilayah Indonesia, cek resi, KTP, dan NPWP. Kebetulan di sini saya menggunakan API cek resi, dan di sini saya menggunakan sudah 43 kali ya, dari batas 300 kali. Nah, sebelum untuk mencoba API dari Binterbyte ini, kita lihat dulu dokumentasinya. Nah, di sini terdapat cara-cara penggunaan dari API. Di sini saya cari API cek resi. Nah, di sini ada cara mengambil data JNE, POS. Sebenarnya sama aja, perbedaannya cuma di parameter kurirnya. Nah, pada JNE, kurir JNE, POS, ya kurirnya POS. Yang lainnya sama aja. Nah, bagaimana cara mencoba API ini? Di sini saya menggunakan website Postman. Nah, oke, kita coba hapus dulu ya. Nah, setelah itu cara penggunaannya yaitu kita copy dulu link API-nya. Oke, sampai sini. Kita isikan di sini ya. Nah, setelah itu pada oke, kita isi parameter yang ada di sini. Ya, ada 3 parameter: API underscore key, kurir, HWB. Oke, kita copy aja. Nah, setelah itu di sini otomatis akan terisi ya parameternya, dimana dipisahkan oleh tanda tanya, kemudian disambung oleh tanda dan. Setelah itu jangan lupa isi value-nya pada API key. Di mana kita mendapatkannya? Ya, pertama kita harus mendaftar di website Binterbyte ini. Nah, setelah kita mendaftar, kita isi email, data-data yang lain, kemudian kita akan mendapatkan API key-nya. Nah, itu akan dikirimkan di email kita. Nah, oke, begitu cara mendapatkannya. Kebetulan sini saya sudah mendaftar. Nah, lanjut pada API key sini saya sudah menyiapkannya ya. Nah, pada bagian kurir saya tadi menggunakan si cepat. Nah, AWB itu merupakan resinya. Nah, sip seperti ini. Kita coba send.
Nah, setelah kita mengisi value tadi, dia kan terisi di sini juga ya. Lalu kita send, nah dia akan muncul data-data bertipe JSON. Kemudian di sini ada data AWB, kurir, service, status, date, kemudian destination, origin, shipper, receiver. Nah, sini sudah lengkap data-data yang sudah muncul ya. Nah, setelah kita berhasil mendapatkan IPA dan berhasil untuk mengambil datanya, di sini kita lalu eksekusi pada script codingan kita. Sini saya hanya ada dua file aja, ada index.html sebagai for-n-nya. Pada bagian index ini simple, isinya hanya ada header, kemudian kontennya hanya sedikit tadi yang berupa inputan resi, kemudian inputan dari kurir. Nah, simple hanya itu saja. Kemudian kita pindah ke bagian script JavaScript. Sini sebagai backend-nya. Nah, pada bagian yang paling penting itu adalah data URL ini. URL ini berisi data API beserta API key-nya. Nah, kita hanya menambahkan tanda tanya, kemudian kita tambahkan parameter API underscore key sama dengan, lalu ini adalah API key kita yang tadi. Nah, di sini tipenya get, data type-nya JSON. Nah, yang paling penting juga ini, di sini saya menyiapkan variabel kurir dan AWB. Ini fungsinya untuk menyimpan inputan dari for n tadi, seperti ini misalnya. Setelah kita inputkan di sini resi, nah dia akan tersimpan di bagian sini. Nah, cara melihatnya itu dengan melihat ID-nya pada bagian AWB. Nah, ini ID underscore input, ID-nya, kemudian pada bagian ID kurir saya isikan kurir underscore input. Nah, ini paling penting harus sama. Nah, setelah itu data tadi kan otomatis akan tersimpan di sini. Lalu dia akan mengirim data tersebut ke URL dengan menambahkan parameter kurir beserta value-nya, kemudian AWB dan value-nya di belakang sini tadi. Nah, contoh bentuk susunannya itu persis seperti ini. Nah, sini ada tadi API key-nya ini. Nah, ini kan defaultnya kan sampai di sini tadi. Nah, setelah tadi berhasil diinputkan datanya, dia akan dikirim ke bagian URL tadi dan ditambahkan parameter kurir dan AWB. Nah, oke, setelah itu dia jika sukses dia akan dieksekusi di sini. Nah, jika sukses dia akan mengambil data-data yang ada di API-nya tadi. Di sini saya akan mencontohkan. Nah, pada bagian data status dia akan mengambil data di bagian summary.status. Bagaimana cara melihatnya? Nah, di sini kita lihat di bagian JSON-nya tadi. Pada bagian data ini, nah ini summary, bagian summary terdapat AWB, kurir, service, status, dan lain-lain. Nah, kebetulan saya tadi mengambil summary status. Nah, maka dia akan mengambil data ANT. Kemudian pada bagian kurir, nah ini dia summary.kurir, dia akan mengambil data kurir yaitu si cepat. Nah, dan seterusnya sama seperti itu. Oke.
Setelah itu tidak ada lagi ya, hanya simple dan sederhana. Terima kasih. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.